Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ah, jadi ini merupakan pertemuan pertama kita di kuliah Public Relation ya, Cyber PR. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah mau berkenan kuliah bersama saya. Saya coba untuk merekam diri saya di Zoom, biar nanti teman-teman tidak kesulitan dalam memperoleh materi tentang Cyber PR. Jadi tetap sehat, tetap semangat. Mari kita mulai kuliah pada siang hari ini dengan berdoa. Saya hantarkan, berdoa dipersilakan. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kuliah Cyber PR. Untuk kontrak perkuliahan yang biasa dilakukan di pertemuan pertama, akan kita bahas di grup WhatsApp maupun platform e-learning nantinya, jadi teman-teman tidak usah khawatir. Saya harus memaksakan untuk menyerahkan materi dulu agar tidak terjadi kesalahkaprahan, karena ini mata kuliah yang dosen pengampunya sama nih, ada 2 mata kuliah. Satu penulisan PR, 2 cyber PR. Nah, kita akan mulai memahami tentang cyber PR hari ini, agar teman-teman tahu letak perbedaan keilmuannya dan ataukah saling melengkapi atau justru terpisah, itu akan ada di materi kali ini. Saya coba share screen ya. Ya, semoga sudah terlihat. Kita ke slide pertama. Nah, spoiler ya. Slide pertama tentang Cyber Public Relation. Sekali lagi, welcome to Cyber PR. Biasa disebut di buku-buku Public Relation dengan sebutan digital PR juga, tapi pada intinya adalah sebuah kegiatan Public Relation yang sangat-sangatlah baru dan juga sangat-sangatlah adaptif pada masa kita sedang melawan pandemi COVID-19 ini. Jadi relevansi materinya mungkin akan mengarah ke sana. Baik, saya harus sepakati dulu dengan teman-teman yang sedang menyaksikan presentasi saya ini bahwa public relation itu bisa berdiri di 2 kaki. Pertama, dia menjadi jembatan untuk publik-publik eksternal, dan dia juga menjadi jembatan untuk publik-publik internal. Itu yang pertama. Yang kedua, kesepakatan kita adalah everybody can be PR. Jadi, tiap orang bisa menjadi public relation, walaupun pada hakikatnya adalah PR itu adalah sebuah divisi atau tim. Kita berangkat dari 2 ranah ini dulu untuk nantinya kita bisa menyamakan persepsi ketika materi ini disampaikan. Kita mulai ya. Nah, jadi gambar ini menjelaskan siapa sih public relation itu. Public relation itu adalah sebuah tim dalam suatu organisasi. Let's say organisasinya kita bilang Unisa Yogyakarta, yang tidak jauh-jauh. Prodi komunikasi terlalu sempit. Kita ke Unisa Yogyakartanya. Nah, jadi tim PR ini, organisasi Unisa tadi ya, tim PR-nya Unisa ini harus mendesain komunikasi. Kita tahu komunikasi adalah tentang who says what, in which channel, and what the effect dari Laswell. Jadi, siapa bilang apa kepada siapa dengan menggunakan media apa, dan kemudian apa umpan baliknya. Nah, tapi bedanya adalah, di sini adalah to gain public understanding dan acceptance. To gain public understanding and acceptance. Intinya, tidak hanya membuat publik itu paham, tapi juga menerima. Nah, desain komunikasi yang seperti apa sebenarnya yang diminta untuk itu? Makanya PR membutuhkan publik-publik atau stakeholder yang dia bagi ke dalam 2 kutub besar. Pertama, internal publik, yang kedua, external publik. Nah, itulah kenapa di awal saya sebutkan PR berdiri di 2 kaki. Dia sebagai jembatan internal publik,
tapi dia juga sebagai jembatan dari external public itu sendiri. Kita tahu internal public ada karyawan, ada distributor, supplier, ada customer. Customer di sini adalah lebih kepada si internal public yang dia dianggap internal. Jadi dari external public dia dianggap dari internal, tapi customer yang sudah loyal, yang dia tidak sehari 2 hari saja menggunakan jasa ataupun produk, tapi dia sudah jadi pelanggan tetap, sama shareholders. Shareholder ini seperti bayangkan ketika tadi ya organisasinya Unisa Yogyakarta, tim PR itu punya shareholders dari masing-masing karyawan, karena sejatinya everybody can be PR, jadi shareholders di situ. Kemudian ada external public, ada media, ada pemerintah, ada prospektif, publik, ada shareholder juga. Kalau zaman sekarang biasa disebut sebagai influencer atau public figure. Kemudian ada finance yang dalam hal ini disebut sebagai pemegang saham, kemudian ada komunitas-komunitas yang sangat relate dengan organisasi itu sendiri. Gitu ya. Jadi PR ini adalah tentang bagaimana sebuah tim atau divisi PR dari sebuah organisasi itu menyelesaikan PR. Namun ada satu pernyataan sebutan untuk PR yang menurut saya paling mengena dari The Carter Institute of Public Relations. Jadi PR itu is all about reputasi. Kata kuncinya adalah the result of do what you say and what others say about you. Artinya ada hasil ketika kamu berproses dari apa yang sudah kamu lakukan, dari apa yang sudah kamu katakan, dan dari apapun yang orang lain katakan tentang kamu. Kamu di sini disebut sebagai organisasi. Makanya PR ketika dia mendesain sebuah komunikasi, pasti semuanya tentang reputasi, citra, yang itu merupakan buah dari proses yang sangat panjang untuk membangun sebuah reputasi. Bayangkan teman-teman, kita tadi ambil contoh organisasinya Unisa Yogyakarta. Cek berapa tahun Unisa itu berdiri sampai sekarang menjadi universitas. Cek tahun berapa dia menjadi sekolah tinggi ilmu kesehatan terbaik, kalau tidak salah 2015, kemudian dia naik kelas menjadi universitas. Cek dari 2016 prestasi apa yang sudah dia torehkan. Dan jangan lupa, itu yang baik-baik ya, jangan lupa, hantaman apa yang sudah menghantam Unisa sebagai sebuah organisasi. Jika teman-teman di sini adalah mahasiswa dari Prodi Komunikasi, yang juga sebagai mahasiswa kelas cyber PR tentunya, bayangkan kalau kalian ada PR-PR-nya Unisa, kalian harus tahu itu. Makanya, pertanyaan mendasar dari mata kuliah ini adalah, ketika kamu belajar cyber PR, dan ketika kamu tahu PR itu adalah tentang reputasi, bagaimana jika reputasi itu dibangun di dunia digital? Dunia yang kita tahu semua serba terekam. What you say-nya terekam, what you do-nya terekam, bahkan tanpa kita sadari itu terekam. Dan buat komen dari para netizen, sebutannya, bagaimana reputasi dibangun di dunia digital? Itulah yang akan menjadi dasar dari pernyataan panjang nanti kita menuju ke 14 pertemuan tentang cyber PR. Makanya teman-teman, kita harus kembali lagi melihat sumbernya ini dari Soleh Sumirat dan Elvinaro Ardianto dalam buku Dasar-Dasar PR tahun 2010 halaman 118. Dia tetap mengacu kepada pola komunikasi itu berdiri. Jadi ada sumber komunikator, pesan, komunikan, dan efek yang kita tahu tadi sudah saya sematkan di awal. Kemudian dia turunkan ketika sumbernya itu perusahaan, lembaga organisasi, kemudian komunikator dan pesannya itu adalah bidang divisi PR-nya. Ada kegiatan-kegiatan di situ. Komunikasinya ada public PR. Lalu apa citra publik terhadap lembaga? Lembaga untuk publik, tapi citra
publik terhadap perusahaan. Menarik, sebab di sini yang dibentuk adalah ketika perusahaan atau lembaga atau organisasi itu menjaga reputasinya, maka serta-merta dia akan men-setting citra publiknya. Mohon diingat, publik di sini bisa internal dan eksternal. Jadi ketika reputasi perusahaan baik, maka besar kemungkinan citra publik internal maupun eksternalnya juga akan terjaga. Gitu ya. Ini masih besar kemungkinan lah ya. Sebab apa? Sebab pada bagian ini kita lihat dia itu berlangsung searah. Artinya, ada kalanya kita melihat bahwa konsep dari pola komunikasi ini mengarah kepada apa yang dinamakan konsep seorang praktisi PR, utamanya dalam dunia PR, dunia digital, mohon maaf, dunia digital itu bekerja, yaitu dengan formula transformasi digital. Nah, ini bagian 6 tahap ya. Ini kita harus mengetahui bahwasannya kita tahu pandemi COVID-19 ini adalah pandemi yang luar biasa berdampak sangat-sangat negatif bagi kehidupan kita. Dan saya doakan semoga teman-teman tetap sehat juga. Tapi yang perlu kita saksikan seksama di slide ini adalah bahwasanya mungkin bisnis seperti biasa ini sudah dijalankan berpuluh-puluh tahun. Kalau dikaitkan dengan pandemi, clear itu sebelum pandemi hadir. Kemudian ada kehadiran di sana, ada aktivitas di sana. Kemudian jadi ada kreativitas dan eksperimen yang dilakukan secara bertatap muka. Kemudian akan adanya perumusan. Nah, pada saat sudah dirumuskan, kalau teman-teman sudah ada mimpi-mimpi yang dirajut di semester ini, kemungkinan besar semester ini mau A, B, C, D, saya mau meningkatkan indeks prestasi kumulatif saya dan sebagainya, tugas saya kumpulkan tepat waktu. Sudah dirumuskan dalam ambiki teman-teman. Lalu secara terputus kita analogikan dari langkah 1, 2, 3 ini terputus sudah, dikarenakan adanya force major yang namanya pandemi COVID-19. Kenapa saya bilang force major? Karena ini sudah ketentuan atau kekuatan yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya, tidak ada dalam naskah yang dirumuskan sebelumnya, lalu kita berpikir kreatif, bagaimana rumusan itu distrategikan dalam media-media digital atau dalam roadmap transformasi digital. Kenapa ini perlu? Karena ketika kita hanya bertahan, maka kita akan tergerus. Kita mencoba melawan, sama halnya kita akan tergerus. Makanya ada salah satu pernyataan dari Prof. Renat Kasali bilang pada The Edge of Disruption bukunya, dia bilang bahwa pada saat masa pandemi ini, orang yang paling kuat itu adalah bukan orang yang jiwa dan raganya kuat. Bukan juga orang yang kuat atau lemah sekalipun, tapi orang yang bisa beradaptasi. Nah, kita secara individu, baik secara organisasi yang saya contohkan Unisya Yogyakarta tadi, sedang beradaptasi, sedang merumuskan roadmap transformasi digital. Maka dalam waktu dekat ini, kita tahu bahwa kuliah semua daring, kemudian adanya kegiatan-kegiatan yang berbau dari media digital. Oleh karenanya, harus ada tim khusus. Kenapa? Karena ada adaptasi digital di sana. Jadi tidak hanya membantu untuk melahirkan strategi itu dieksekusi, yang sudah dirumuskan tadi, membantu pada ranah operasional. Nah, kenapa ranah operasional ini penting? Karena harus ada infrastruktur yang dibangun. Gitu ya. Tidak pernah kita bayangkan bahwa Zoom itu berbayar. Atau menyedot kuota gitu ya teman-teman ya. Makanya dalam tim terpusat ini sudah dianggarkan bagaimana caranya agar teman-teman bisa belajar. Ada juga kuota gratis dari kementerian dan sebagainya. Itu adalah tim khusus.
untuk mentransformasi digital dan mengadaptasi bahwa kegiatan yang sudah dirumuskan, program yang sudah direncanakan tetap berjalan. Seiring berjalannya waktu, kita sampailah kepada tahap yang keenam, yaitu inovasi dan adaptasi. Jadi kalian bisa jadi nanti menciptakan sebuah ekosistem yang baru atas dasar teknologi dan tren pasar di dunia digital. Saya selaku tenaga pengajar dan juga teman-teman sebagai mahasiswa sama-sama belajar pada hari ini. Terlebih pada masa pandemi. Kuncinya adalah adaptasi, kreativitas, dan semangat. Nah, kemudian bagan ini bisa berputar ya teman-teman. Kemudian bisnis seperti biasa itu nanti tahapannya adalah relevansinya dengan perkembangan digital juga. Gitu. Nah, ini dari Indonesia Cybersecurity Forum ICF. Nah, itu ya. Jadi, kita harus adaptasi. PR pun demikian. PR konvensional sedang beradaptasi menjadi digital PR. Tidak hanya dengan komunikasi konvensional yang dimasukkan ke komunikasi digital, tidak. Jadi, dari platform yang tatap muka kemudian menjadi media digital, tidak juga. Tapi, ada desain tertentu di situ. Dibutuhkan satu formula. Kita harus tahu bahwa PR adalah reputasi dibangun tidak sehari dua malam seperti candi ataupun bangunan pada cerita-cerita legenda, tapi ada proses panjang dari riset, analisis, action, communication, dan evaluasi. Ini sejak tahun 2012 dari Present Education sudah mengenalkan formula ini. Mungkin ketika berbicara dengan praktisi-praktisi PR, formula ini akan diupdate terus-menerus. Tapi yang jelas, kalian harus tahu dasarnya dulu pada pertemuan pertama ini, bahwasanya ketika membangun reputasi itu, teman-teman tidak harus mengawang-awang, tapi haruslah wajib meriset dan menganalisis kebutuhan organisasi, kebutuhan publik internasional, sampai kepada nantinya kebutuhan pangsa pasar yang digital, logik. Kemudian teman juga harus jadi ada policy formation. Jadi teman-teman harus mengetahui nilai-nilai yang dibawa oleh organisasi tersebut, kebijakan apa yang sedang diperjuangkan dari publik internal maupun eksternal. Kemudian dari programmingnya itu sudah masuk ke ranah action. Intinya programmingnya ini bagaimana ketika yang program tadinya tidak berformat mengadaptasi untuk media sosial, dijadikan dengan media sosial ataupun media digital. Jadi di programming ini adalah bagaimana teman-teman mengadaptasi apa yang sudah ada sebelumnya harus ditransformasikan ke digital. Kemudian bagaimana cara mengkomunikasikannya. Komunikasi di sini bedanya dengan programming adalah programming lebih ke operasional, media digital atau media sosial apa yang akan digunakan, kemudian cara kontenisasinya di media tersebut, lalu harapannya nanti feedback-nya seperti apa. Nah, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi di sini, jadi ada assessment dan adjustment-nya, dan ini berulang-ulang, circle. Yang harus kalian pahami adalah teman-teman harus belajar tentang research analysis atau RACE, action, communication, sampai kepada evaluasi ini jangan sampai terputus. Gitu ya. Kemudian, tadi kita sudah menyinggung tentang digital PR. Sebenarnya digital PR itu apa aja sih? Terlihat dalam gambar bahwa banyak yang harus kita adaptasikan, teman-teman. Dari manajemen reputasi, dari bagaimana krisis strateginya, kemudian manajemen krisisnya bagaimana, eskalasi prosedurnya bagaimana, triage organisasinya bagaimana, sistem communication-nya seperti apa, digital advice-nya seperti apa, kemudian sampai pada media relation dan planning-nya, brand monitoring, dokumentasi, dan reporting. Yang menarik, content creation, dan juga operating social media management system atau SMMM tools. Nah, pertanyaan saya sederhana. Apakah ini dilakukan semuanya?
atau tidak? Ada beberapa kemungkinan ketika ini bisa tidak dilakukan semuanya, tapi kemungkinan dilakukan semuanya juga itu besar, teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Kita ada di dunia digital. Everybody can see your organization. Everybody can see you as your PR. Jadi, dunia penuh kamera ini semua terekam. Imagine that, gitu kan. Terlebih, teman-teman bisa menjadi avatar apapun yang ada di dalam dunia digital ini. Nah, posisi digital PR ini adalah hanya reputasi manajemen yang harus dibangun, tapi bagaimana strategi krisis yang akan terjadi dan diramalkan akan terjadi, bagaimana manajemennya, kemudian adakah eskalasi prosedur yang tadinya konvensional untuk menjadi digital. Misal, tidak pernah membayangkan status WhatsApp itu menjadi status untuk jualan maupun untuk membranding diri. Kita tahu bahwa media digital atau media sosial itu untuk eksistensi diri, ya kan? Tapi ketika teman-teman menjadi PR, kemudian teman-teman punya public internal yang namanya karyawan, boleh dong atau sah dong ketika itu diwajibkan untuk memberikan informasi tentang perusahaan. Ya gampang, selamat hari besar, hari 17-an upload status, di situ ada logonya teman-teman. Bisa. Satu organisasi misalkan. Seperti itu. Kemudian ada 3H organization, artinya ada organisasi yang dibangun secara kreatif dan juga inovatif. Jangan lupa corporate communication-nya. Kemudian ada advertising digital yang kita harus beli, agar kita tetap menjadi top of mind. Kemudian ada media relation dan planning. Nah, ini hubungannya dengan mata kuliah sebelah, yaitu penulisan public relation. Media relation sangat penting di sini. Kemudian ada brand monitoring yang diberlakukan secara atau kurva. Kita tahu brand monitoring dulunya, dari target penjualan, dari target penggunaan jasa, kemudian dari puas tidak puasnya. Tapi sekarang monitoringnya adalah adakah komen negatif atau tidak. Kemudian berapa kali orang melihat profil kita, berapa kali kita memposting, apakah konsistensi postingan kita itu tetap terjaga dan sebagainya. Lalu ada documentation dan reporting. Di situ bagaimana data itu harus dimunculkan dengan sangat-sangat apik. Makanya ada dokumentasi dan report dari masing-masing individu maupun dari masing-masing karyawan yang teman-teman tugasi untuk bagian itu. Yang terpenting adalah adanya tim content creation yang setiap hari berpikir tentang konten, lalu ada operating sosial media yang biasa disebut sebagai admin atau mimin. Jadi ada manajemen sistem terpadu tentang operating sosial media, teman-teman. Makanya teman-teman, ketika kita tahu digital PR seperti ini, maka kita harus bisa praktek. Gitu ya. Kita mulai dari sosial media. Kita lihat di sini ada kata-kata CAO atau Search Engine Optimization Influence Lead. Intinya teman-teman harus pandai-pandai memilih influencer sebagai rekanan kerja. Ingat, ketika berhubungan dengan public eksternal yang namanya influencer, teman-teman juga harus memperhatikan nilainya perusahaan. Jangan asal memilih influencer, seperti itu. Kemudian ada SEO copy, Search Engine Optimization Copy, dengan cara keyword search. Ketika teman-teman, yang paling mudah nih, contohnya Unisa Yogyakarta nih. Coba diketik Universitas Asia Yogyakarta secara lengkap, atau Unisa Yogyakarta, atau Unisa. Itu sangat penting. Kenapa? Karena dari keyword search itu nanti akan muncul pertama, apakah itu organisasi ke teman-teman atau bukan. Lalu, mobile optimist content, bahwasanya konten-konten itu sudah menjadi lifestyle. Ini yang berat. Kenapa?
Pabrik internal teman-teman tadi yang saya singgung di awal, contohnya ada status WhatsApp, bagaimana lifestyle dari pabrik-pabrik internal teman-teman, utamanya karyawan itu bisa juga menjadi salah satu senjata yang paling keren untuk mempraktekkan cyber PR ini. Ada informasi dari organisasi nih, disebar di grup WhatsApp, kemudian mereka status. Itu yang paling mudah. Kemudian tidak hanya itu, teman-teman juga harus lihat lifestyle-nya seperti apa. Oh, ternyata zaman sekarang itu semua tentang apa namanya jaga jarak, kemudian tentang menggunakan masker, kemudian tentang cuci tangan. Teman-teman juga harus. Nah, rich media intinya adalah tidak melulu harus tentang teks informasi yang diberikan. Infografik, video, picture itu sangat-sangatlah membantu untuk memvisualisasikan benak. Terlebih orang Indonesia itu lebih suka melihat atau menonton video daripada membaca. Itu yang harus kalian perhatikan. Kemudian kalian harus menspesialisasi target. Di sini ada brand strategi namanya. Lalu kemudian measurement-nya, kalian harus analisisnya berbasis dengan target tadi. Lalu kemudian menuju ke digital content creation. Makanya dia muter nih, bola nih. Karena mau tidak mau, inilah yang harus dilakukan pada masa sekarang. Tidak bisa tidak. Karena PR best practice ini, bagian yang saya tunjukkan ke teman-teman ini adalah gambaran dunia sekarang. Kita belajar ini tahun 2020, pertemuan pertama mata kuliah cyber PR. Bagaimana dengan keadaan dunia? Jangan-jangan ini sudah dilakukan jauh hari sebelum tahun 2017 ataupun 2018 bahkan. Nah, makanya pentingnya teman-teman belajar tentang ini adalah banyak loh yang harus dilakukan seorang public relation pada masa ini. Apalagi dunia digital. Oleh karenanya, ada yang namanya online strategi. Setelah tadi sudah dilakukan praktek, kita harus berstrategi, karena tidak mungkin tidak. Teman-teman harus training, update ilmu. Tidak hanya dari mata kuliah ini saja, tapi dari pengalaman teman-teman, dari organisasi teman-teman. Dan percayalah bahwa digital communication, teman-teman akan mendapat hikmah dari situ. Lalu ketika teman-teman memang tadi saya andaikan sebagai public relations sebuah organisasi, maka teman-teman harus bisa yang namanya web develop. Ada blog, ada e-newsletter, ada apps yang digunakan, sampai pada bagaimana maintain website resminya organisasi teman-teman. Nah, yang menarik adalah sosial media marketing. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya tentang sosial media. Kok ada kata-kata marketing di situ? Bukannya marketing dan PR berbeda, itu nanti akan saya jelaskan. Yang jelas adalah, yang harus digarisbawahi di sini adalah adanya sosial media strategi. Tidak asal posting, tidak asal membuat caption, dan hashtag. Itu harus teman-teman pikirkan. Kemudian ada web list bisa di-develop, kemudian ada kalanya teman-teman itu tahu bahwa apa sih yang terjadi di web itu, ekosistem apa yang sedang terjadi. Adakah sebuah krisis atau embrio krisis yang muncul di situ, mungkin dari komen-komen yang tidak puas dan sebagainya. Kemudian bagaimana caranya kalian memonitoring, itu juga penting. Lalu, ada yang namanya influence relation. Ini baru ya. Influence relation adalah bagaimana teman-teman bekerja sama dengan influencer. Dengan seleksi yang sangat ketat. Dengan pemilihan yang sangat ketat. Tidak bisa teman-teman menggunakan influencer yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi teman-teman. Tidak mungkin tadi organisasi Unisa Yogyakarta itu menginfluence seorang siapa? Mungkin ya. Maaf saya sebut nama. Tidak mungkin menginfluencer
uh, YouTuber yang dia itu mengangkat tentang setan-setan misalkan. Ya, gitu ya. Jadi yang kontennya seperti itu tidak mungkin. Karena Universitas Aisyah juga kan ini sebuah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Yang tahu bahwa keilmuan itu tidak ada hubungannya dengan metafisik. Jadi tidak mungkin dia menggait influencer yang YouTuber yang kontennya adalah menjual tentang setan dan sebagainya seperti itu. Itu influencer relation. Lalu yang menarik adalah digital press office. Kalau di mata kuliah sebelah ada penulisan public relation yang saya ajarkan dari dasar penulisan. Kalau di sini sudah berbicara tentang online press room. Ingat? Spoiler ya. Jadi kalau misalnya teman-teman berbicara tentang digital media news release, akan ada teori bagaimana teman-teman bisa mengumpan untuk publik itu datang. Seperti layaknya kalian memancing sebuah ikan, ikan itu datang. Ikan itu akan berbicara click the bait, click the bait. Jadi rilisnya akan mengarah ke sana. Click the bait itu maksudnya adalah sesuatu yang kalau dia tidak sensasional, dia pasti viral. Tapi ingat, viral tidak selamanya buruk. Jadi viralkan yang baik-baik. Ya. Itu katanya artisnya Indonesia, don't make stupid people famous. Nah, itu jangan seperti itu. Atau don't make organization famous because a stupid program dan sebagainya. Makanya teman-teman berbicara tentang digital dunia tadi juga berbicara tentang amplifikasi sosialnya. Menariknya, kalian yang lebih muda dari saya sekarang ini mengetahui ini. Justru pada mata kuliah ini saya ingin mendapatkan sesuatu yang menarik dari teman-teman seperti apa sih keunikan konten generasi pada masa kini? Ya kalau kita riset goyang TikTok beragam-ragam sampai hari ini ya. Bahkan lagunya pun berganti-ganti. Kemudian bagaimana sih kita untuk menguasai dunia itu melalui media, mungkin Twitter atau Ebis Harris di sini, tweet, dan sebagainya, yang menghasilkan top of mind bagi organisasi kita. Lalu kemudian, bagaimana sih kita meraih popularitas yang tinggi di sosial media maupun media internet. Jadi all about traffic, dan traffic. Itu di Hickory, kemudian yang sebelah kiri kita juga harus punya channel pribadi, itu mutlak. Jadi ada studio podcast misalkan, kemudian ada blog official misalkan, sosial media akun yang terverifikasi atau tercentang biru, kemudian ada digital TV dan sebagainya, kemudian ada juga Tyrod content creation, jadi lebih kepada konten kreasinya, bagaimana dia menyasar ke target audiens secara tepat, lalu ada ekosistem baru yang namanya create inner cycle. Jadi mau gimana pun, komunikasi itu sudah didesain, influencer, followers, dan engagers itu bersatu padu untuk melindungi konten tersebut. Biasa disebut buzzer. Nah, sosial amplifikasi ini adalah sebuah tatanan sosial yang ada di dunia digital yang harusnya teman-teman mengetahui. Jadi, tidak asal upload, tidak asal viral, tapi benar-benar viral yang benar-benar terkonsep. Gitu. Ya. Nah, oleh karenanya teman-teman, kita dari source-nya Sonali Perform with WTF to KPI atau Mission Key Performance Index Value of PR. Kita lihat yang bagian sebelah kiri, bahwa ada raise awareness for mission sampai di increase exposure. Jadi, teman-teman,
bertahap, ya. Kalau teman-teman ingin mencapai yang paling tinggi atau increase exposure itu, kalian harus tahu the role of digital PR. Di sini dijelaskan bahwa native advertising is based of storytelling. Native advertising. Tadi kan kita lihat sosial media marketing, intinya adalah ketika teman-teman menjadi seorang PR digital yang belajar cyber PR, bagaimana teman-teman menjelaskan tentang organisasi teman-teman secara digital stories. Kasih tahu publik teman-teman itu 140 karakter di Twitter misalnya. Kemudian pilihlah rek visual asset yang dia dilihat berulang-ulang. Kalau kalian melihat video-video yang dimiliki oleh Universitas Asia Yogyakarta, maka ada visual yang wajib di sana, yang harusnya lihatnya, dan tidak bisa lepas. Lalu, kemudian didistribusikan them online to best effect. Maksudnya adalah, ada platform-platform digital yang sekarang digemari. TikTok, Instagram, dan masih banyak lagi yang harusnya dengan konten yang kreatif itu bisa distribusikan kepada publik secara online dengan menggunakan efek-efek terbaik, best effect. Efek-efek terbaik yang dimaksudkan di sini adalah tidak hanya efek secara visual maupun audio saja, tapi efek yang bisa, oh ini toh Unisa sebagai organisasi, oh ini toh tim PR-nya Unisa misalnya, oh ini toh Indonesia dan sebagainya. Nah, jadi ada base effect-nya. Lalu bisa di-tracking secara outcome. Nah, ada yang menarik nih. PR is not only about earned media anymore, learn to master owned media and paid media too. Jadi, PR itu bukan lagi tentang media relation saat ini, tapi bagaimana menjadi pemilik media dan juga membayar media. Paid media itu membayar media yang merupakan rekanan kita yang bisa kita jadikan, kamu tolong dong buat buat apa konsep, buat sesuatu yang bisa kita jual bersama-sama misalnya situ. Nanti kan saya kasih contohnya. Nah, makanya teman-teman menyambung saya tadi bahwa ketika kita membayar media dan juga menjadi pemilik media dimaksudkan seperti ini. PR itu punya fungsi sebagai konsultan bagi organisasi. Ya. Nah, dalam rangka mereka mengkonsultasikan, tidak jarang mereka menyarankan bahwa ini terjadi di PT KAI kalau tidak salah. Permasalahan sederhana. Secara penjualan tiket kok lebih banyak masuk ke platform penjualan tiket seperti e-commerce gitu ya, tidak ke website resminya KAI. Maka sebagai orang PR-nya sana, dia menyarankan bahwa menu untuk jual beli tiket kereta api dipasang di website paling depan, tidak di menu. Sesederhana itulah yang nantinya akan menyebabkan penjualan tiket terbaik naik. Atau Pertamina yang sudah ganti logo. Kita tahu dulu logonya adalah logo kuda laut dan kemudian diganti logo sangat-sangatlah luar biasa sekarang impact-nya. Dalam penelitian saya juga tentang brand aktivasinya Unisa di anak-anak SMA yang sudah dilakukan tahun 2018 kalau tidak salah, saya menemukan 3 pilar utama untuk digital PR. Yang pertama adalah konten. Clear ya, konten. Dan ini konkret. Kenapa konkret? Karena konten itu tidak melulu tentang, kalau Unisa ya, tidak melulu tentang harus gambar orang-orang yang berhubungan di Unisa. Bisa gambar tentang gedungnya, bisa gambar tentang activity studentnya,
dan gambar-gambar lainnya. Nah, di sini konten ini memberikan brand yang terbaik untuk menjadi satu-satunya pembeda antara organisasi teman-teman dan organisasi yang lainnya. Makanya, ketika kamu memproduksi konten, maka automatically kamu juga akan mendeveloping dan managing pesan secara baik. Lalu, ada Search Engine Optimization atau SEO, yaitu bagaimana teman-teman mempelajari tentang traffic website. Sederhananya tadi, ketika diketik keyword, nama organisasi teman-teman menjadi di search engine itu pertama kali keluar atau tidak. Itu sederhananya. Makanya kalau berbicara tentang CEO di universitas, pasti teman-teman ada iklan-iklan yang promotif, ranking 1 menurut Webometric, ranking 3 nasional terbaik menurut CU dan sebagainya, kemudian ada website-website seperti itu nyata adanya. Kenapa? Karena dia memberikan legitimasi. Dan keunikan yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya, membedakan universitas tersebut dengan universitas lainnya, bahkan keunggulan. Nah, bagaimana itu dibangun? Sejatinya dibangun dari, kalau universitas, itu dari development map-nya, web program studi maupun fakultas, itu harus dibangun, kemudian dari publikasinya, kemudian dari input-output mahasiswanya, lulusannya, yang biasa disebut sebagai terasa studi, kemudian kegiatan-kegiatan mahasiswa, pekan kegiatan mahasiswa, kreativitas mahasiswa, lalu ada dan sebagainya. Kalau universitas loh ya. Jadi dia bisa mendevelop terus. Dan terakhir yang paling baru adalah sosial media. Jadi ini dibutuhkan untuk bagaimana menciptakan dan menumbuhkan audiens baru atau public external baru dan juga influencer-influencer yang dia stabil. Jadi semua informasi tentang universitas atau organisasi yang teman-teman jalankan sebagai PR itu konsisten, kemudian brand-nya juga nyata di semua channel sosial media teman-teman. 3 pilar inilah yang paling sederhana untuk mengakhirkan dan juga sejalan dengan penelitian saya tentang universitas harus dilakukan. Buktinya adalah kita bisa lihat kalau dari universitas bisa lihat bagaimana kepopuleran universitas tersebut di sosial media ataupun di search engine yang semuanya ada di konten. Bertahap ya. Gitu. Nah, makanya teman-teman ada stepnya kok untuk efektif PR. Yang jelas tadi harus ada objektifnya seperti apa pesannya, kemudian apa saja performance index-nya, pesannya, audiensnya siapa saja, kemudian bagaimana teman-teman menggunakan channel tersebut, lalu bagaimana teman-teman memonitoring. Gitu teman-teman. Jadi, alhamdulillah, cyber PR itu adalah tentang bagaimana kegiatan PR yang dilakukan di platform digital. Itulah cyber PR. Permasalahannya adalah platform digital itu banyak dan terus berkembang. Karena adaptasi teknologi itu kan berubah tiap detiknya. Oleh karenanya, ketika menjaga reputasi, what do you say, what do you do, sampai what the others say about you dalam hal ini adalah organisasi, adalah bagaimana teman-teman konsisten menghadirkan pesan yang dia bisa menjangkau publik, baik eksternal maupun internal. Oke?
itulah teman-teman, materi present pertemuan pertama kelas Cyber PR. Jika ada yang ingin ditanyakan, dan juga nanti akan ada diskusi dan penugasan di platform e-learning, saya harap teman-teman bisa mengikuti, dan mengikuti tentunya. Lalu, jika ada yang masih ingin menanyakan tentang materi ini, bisa juga dilakukan di grup WhatsApp. Saya akhiri, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti kelas Cyber Public Relation pertemuan pertama ini. Sehat selalu, kemudian jangan lupa untuk tetap updating kerja keras PR di masa pandemi. Itu sangat penting bagi teman-teman belajar tentang cyber PR. Oke, akhir kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah. Lalu doa penutup majelis saya hantarkan. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share ya. Thank you teman-teman.